biasanya ini nanti statusnya BTL. BTL itu bukan berarti teman-teman tidak lulus, tetapi berkas tidak lengkap. Paling cepat berarti nanti di bulan Agustus, Mas Bi. Di awal Agustus nanti sebagian besar akan masuk di bulan Agustus. Itu kan tadi kita udah nyerahkan fotokopi SK tuh, Pak. Ya. Nah, terus kira-kira kapan ini gajiannya? Ini Mas, teman-teman juga bertanya-tanya, kapan gajian? Kapan gajian? Oke, Mas Bi, selamat ya. Kemarin sudah lolos P3K 2022 mengambil Pranata Komputer, teman-teman. Pranata Komputer Terampil. Nah, berkaitan dengan tentang P3K 2022, mungkin Mas Bi mau tanya-tanya nih, mumpung ada saya. Mungkin juga teman-teman di sini banyak yang menanyakan tentang P3K 2022. Kelanjutannya seperti apa? Kebetulan ini saya ada beberapa pertanyaan ini, Pak Bas. Mungkin juga teman-teman P3K 2022 juga bertanya-tanya, beratnya sama lah ibarat pertanyaan saya dengan rekan-rekan. Ini kan pemberkasan ini kita saat ini sudah proses, Pak Bas ya. Kita sudah proses, nanti akan berakhir di tanggal 8 Juni. Nah, itu kemudian kapan sih nanti kami ini mulai kerja di tempat yang baru nanti, Pak? Nah, berkaitan dengan proses pemberkasan, tentunya nanti setelah proses pemberkasan selesai, ada tahap lagi yaitu verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas pemberkasan ini nanti ada 2 lapis, Mas Bi. Lapis pertama dilakukan oleh teman-teman yang ada di BKPSDM, lapis kedua itu yang ada di BKN. Nah, biasanya nih ketika peserta itu kirim submit DRH, maka dari petugas yang ada di BKPSDM-nya malam harinya itu sudah mengecek, sudah nyicil gitu istilahnya. Jadi semakin cepat peserta itu kirim berkas sebelum deadline-nya, maka semakin cepat pula instansi tersebut mengirim berkasnya ke BKN, seperti itu. Dan nanti mendapatkan urutan pertama. Jadi nanti di BKN sana, Mas Bi, itu masing-masing instansi itu submitnya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tergantung itu nanti panitianya mau verifikasi berkasnya menunggu semua selesai atau mau nyicil biar cepat. Kalau mau nyicil lebih cepat ya nanti lebih cepat lagi untuk sampai masuknya. Kemudian yang berpengaruh lagi ini tentang kelengkapan berkasnya, Mas Bi. Ada yang berkasnya kemarin ada yang BTL. Jadi dari scan ijazah itu mungkin tulisannya kurang jelas, nomor ijazahnya kurang jelas, kemudian fotonya kurang jelas dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, biasanya ini nanti statusnya BTL. BTL itu bukan berarti teman-teman tidak lulus, tetapi berkas tidak lengkap. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh BKPSDM-nya untuk upload ulang, seperti itu. Jadi jangan khawatir, ini sudah pemberkasan ya, sudah istilahnya sudah 100% teman-teman jadi pegawai kok, seperti itu. Nah, karena nanti ada verifikasi ulang tersebut, nanti hasilnya dari verifikasi berkas yang dilakukan oleh BKN akan keluar perteknya. Pertek itu nomor pertimbangan teknis. Nah, nomor pertimbangan teknis itu nanti akan dijadikan acuan dalam penerbitan SK P3K. Nah, nanti kan di SK itu ada menimbang. Nah, menimbang itu nomor pertimbangan teknis BKN, nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa. Kemudian nanti setelah SK-nya jadi, SK P3K-nya jadi, dari BKPSDM akan menerbitkan petikan SK-nya. Petikan SK yang akan dibagikan ke masing-masing P3K. Nah, setelah nanti petikannya sudah jadi, barulah nanti dibagikan dalam serah terima berkas P3K tersebut, serah terima SK P3K tersebut di ruangan khusus. Jadi kalau melihat
prosesnya yang panjang tersebut, ada verifikasi, kemudian ada nomor pertimbangan teknis, kemudian ada SK P3K, kemudian nanti keluar SK petikan P3K, tentunya membutuhkan waktu ya teman-teman ya. Waktunya sekitar antara 1,5 sampai 2 bulan nih, paling cepat. Paling cepat berarti nanti di bulan Agustus, Mas Wi. Di awal Agustus nanti sebagian besar akan masuk di bulan Agustus. Tetapi kembali lagi itu kalau misalkan kondisinya normal, instansi itu gersep ya. Kalau lambat ya nanti bisa aja di bulan September atau Oktober. Jadi Agustus itu paling cepat ya Pak? Paling cepat. Ya. Nah nanti setelah proses itu tadi yang dilakukan oleh BKPSDM dan BKN, sebelum kita masuk kerja itu ada nggak sih penyerahan SK-nya itu Pak Bas? Oh iya tentu ada Mas Bi, nggak mungkin langsung dikirim pos atau mungkin dikirim pakai gosen. Ya siapa tahu kan dikirim via pos gitu. Iya, jadi karena itu SK itu sesuatu yang sakral dan bernilai, tentunya juga harus ada prosesi penyerahannya. Bahkan nanti proses penyerahannya yang menyerahkan bukan BKPSDM-nya, tetapi dari pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini bupati ya, bupati atau wali kota yang secara langsung akan menyerahkan secara simbolis biasanya. Kemudian di penyerahan SK tersebut juga ada nanti prosesi tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Kemudian nanti ada semacam ya orientasi singkat lah. Oh ini P3K ini pakai seragamnya seperti ini, jam kerjanya seperti ini. Kemudian nanti diwajibkan untuk tunjuk muka. Habis ini nanti tunjuk muka ya, tunjuk muka ini istilahnya kula nuwun. Teman-teman datang ke instansi yang teman-teman lamar. Misalkan teman-teman melamar di kecamatan, ya berarti teman-teman datang ke kecamatannya, kemudian lapor ke Pak Camat atau pejabat yang ada di sana, bahwasanya saya ini yang mengisi formasi P3K yang ada di sini, seperti itu. Sekalian Mas Bi, kan sudah dapat SK P3K ya, nah SK tersebut di fotokopi, jangan lupa di fotokopi SK tersebut dan tanda tangan kontrak tersebut di fotokopi, diserahkan kopiannya ke bendahara gajinya. Di instansi, di kantornya itu ya, berarti ya bendahara yang di kantornya. Kalau di kecamatan ya bendahara kecamatan, yang ngurusi gaji. Yang ngurusi gaji. Itu nanti. Nah, itu kan tadi kita udah nyerahkan fotokopi SK tuh Pak. Nah, terus kira-kira kapan ini gajiannya? Ini pasti teman-teman juga bertanya-tanya kapan gajian? Masalah gaji ya ini sesuatu yang wajib kita bahas nih. Karena yang sudah dinanti-nanti setelah sekian lama mengikuti seleksi tentunya ingin memetik buahnya. Nah bicara masalah gaji ini nanti tergantung kecepatan teman-teman dalam melaporkan ya. Melaporkan seperti tadi ketika tunjuk muka. Jadi kalau tunjuk muka dilakukan di akhir bulan Juli dilaporkan ke bendahara gaji yang ada di OPD, kemudian melaporkan ke BPK PAD. Kalau sekarang dulu namanya DPP KAD, seperti itu sama aja lah. Yang ngurusi masalah gaji di instansi. Nah, kemudian Mas Bi, ketika orientasi juga nanti itu ada pembukaan rekening gaji. Nah, pembukaan rekening gaji biasanya ada sponsornya. Sponsornya ya kalau di Pemda ya bank daerah ya. Tetapi kalau di kementerian mungkin ada bank BUMN. Seperti itu. Nah, rekening gaji ini wajib ya sifatnya. Meskipun teman-teman sudah punya rekening di situ ya tetap harus buka yang baru. Seperti itu. Berarti rekening baru ini nanti hanya khusus untuk menerima gaji ya, Pak? Nanti gajinya masuk lewat rekening yang dibuat ini. Karena sekarang itu sudah pakai aplikasi ini ya, aplikasi kayak si panel atau apa, jadi CMS namanya, CMS. Jadi di bendahara itu sudah ada nomor rekening sama nama.
Kalau misalkan Mas Bi gaji ya sudah ada nomor rekeningnya. Kalau misalkan mengikuti tim dapat honor atau dapat ini apa TPP atau dapat DL dinas luar ya nanti karena sudah pakai non tunai itu nanti yang akan jadi acuan ketika pengiriman uang. Oke, jadi rekeningnya benar-benar baru dan khusus terima gaji. Iya betul. Kira-kira nih Pak Bas, ini kan nanti kami ini bertugas di tempat baru ya. Ada yang bertugas di tempat baru, mungkin ada juga yang di instansinya. Karena mungkin ada rekan-rekan dari swasta juga kan yang ikut mendaftar itu berarti masuk ke instansi pemerintah. Nah, ada nggak ini tips and tricks-nya ketika kita awal masuk ke tempat kerja yang baru ini, Pak Bas? Oke, untuk tips dan trik, nah yang pertama itu teman-teman yang akan dinilai pada saat pertama kali masuk kerja itu biasanya attitude. Attitude, jadi teman-teman harus jaga attitude tersebut. Teman-teman harus bersifat sopan, kemudian harus ini apa kulonuwun lah sama yang ada di teman-teman bekerja. Kemudian yang kedua, teman-teman pelajari karakter, baik karakter lingkungan maupun karakter yang ada, karakter personil teman-teman yang ada di situ maupun atasannya seperti apa. Apa itu karakternya positif atau karakternya negatif atau karakternya orangnya keras atau orangnya lemah lembut, itu teman-teman harus tahu dulu. Seperti itu. Dengan adanya kita mempelajari karakter, tentunya nanti ketika kita komunikasi itu nggak salah. Pak Bas, kalau setahu saya ini ya, kalau untuk CPNS itu kan biasanya ketika mereka baru masuk itu ada kegiatan, entah itu mungkin namanya latsar atau diklat atau prajabatan lah. Untuk P3K ini gimana Pak Bas? Oke, untuk P3K ini sama juga, ada yang namanya orientasi P3K. Jadi orientasi P3K ini semacam pembentukan sikap dan perilaku Mas Bi, agar ASN ini mempunyai core value ASN yang berakhlak. Berakhlak itu kalau nggak salah berorientasi pelayanan, akuntabel, akhlakannya kolaboratif, hanya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi dari core value tersebut, teman-teman diharapkan bisa mencontoh dari nilai-nilai ASN tersebut. Nah, nanti di dalam orientasi P3K itu ada yang namanya pembelajaran asinkronus dan pembelajaran sinkronus. Nah, pembelajaran asinkronus ini nanti berupa MOC atau kita belajar mandiri melalui aplikasi LMS, baik itu yang disediakan oleh lembaga diklat maupun yang disediakan oleh LAN RI, Lembaga Administrasi Negara. Nah, khusus yang disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara itu 14 hari. 14 hari. Itu paling lama Mas Bi, tetapi bisa lebih cepat kalau kita belajarnya juga lebih lama. Itu online ya Pak? Yang online. Itu ya? Kemudian yang sinkronus atau yang tatap muka langsung, sinkronus, itu nanti kalau di sini itu 2 hari Mas Bi. Nah, di 2 hari itu semacam kayak materi tambahan lah yang tidak didapatkan oleh LAN. Misalkan Mas Bi nanti diajarkan tentang manajemen ASN. ASN itu apa, kemudian P3K itu apa, hak dan kewajibannya apa, cara mengajukan cuti, hak cuti apa aja, izin belajar, tugas belajar, kemudian nanti disiplin ASN seperti apa masuk kerjanya, kemudian pelanggaran-pelanggaran ada disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat. Itu seperti apa. Kemudian nanti diberikan juga masalah SOTK, struktur organisasi tata kelola itu di pemerintah seperti apa. Kemudian nanti dari inspektorat itu ada pendidikan anti korupsi, kemudian ada sosialisasi
tentang benturan kepentingan. Kemudian nanti ada juga pengelolaan barang milik daerah. Kemudian ada masalah kearsipan, cara bikin surat, penomoran surat. Kemudian ada pengarsipan seperti apa juga diajarkan. Jadi banyak sekali Mas Bi yang nanti akan diperoleh pada saat orientasi. Intinya ya kita nanti akan di set up lah, akan dibentuk sesuai dengan misi dan visi yang ada di ASN, yang ada di pemerintahan masing-masing ya. Berarti nanti kita ngikutin orientasi ya, itu kalau yang CPNS tadi ada latsar, ada prajab, kalau yang P3K itu orientasi. Nah, itu orientasi itu nanti ada nilainya enggak itu Pak Bas? Ada sih, di sertifikat ada nilainya nanti. Ada nilainya? Ada nilainya. Yang jelas teman-teman harus 76 ke atas. Kalau 76 ke atas itu nanti baik. Kalau 92 ke atas sangat baik. Seperti itu. Tetapi kalau 76 ke bawah itu kan kurang baik ya. Kalau kurang baik itu artinya tidak lulus. Seperti itu. Nanti ada skornya kok Mas Bi. Saya yakin teman-teman bisa lolos lah kalau mau belajar gitu kan. Tekun belajar 14 hari itu bisa diringkas kok Mas Bi. Kalau Mas Bi Sabtu Minggu belajar sekitar 8 jam atau mungkin bisa lebih ya 12 jam itu Sabtu Minggu selesai kok. Seperti itu. Jadi kalau orientasi ini berarti penggantinya prajab untuk CPNS. Kalau CPNS mungkin latsar itu untuk prajab itu untuk mengangkat jadi PNS. Nah, kalau orientasi mungkin karena untuk teman-teman P3K itu kan kami sistemnya kontrak mungkin untuk perpanjangan kontrak gitu ya Pak ya, untuk orientasi ini. Sebagai syarat juga ini orangnya sudah qualified atau enggak seperti itu. Sebenarnya ini teman-teman nggak perlu khawatir ya, pasti lulus kok kalau mengikuti dengan seksama. Saya yakin bisa lulus, tidak neko-neko, saya yakin sudah bisa lulus kok Mas Bi. Tugasnya itu cuma ini ya, bikin resume seperti itu dan mengerjakan tugas soal-soal yang ada di sana. Jadi tidak seperti latsar yang membuat aktualisasi itu kan lama ya. Kalau ini kan nggak membuat aktualisasi sama sekali, jadi harusnya lebih ringan lah. Nah, itu tadi kan disebutkan kalau orientasi ini kemungkinan biasanya ada yang offline dan online ya Pak ya. Kalau offline itu kita pasti nanti dikumpulkan di suatu tempat dan itu pasti yang jelas kita meninggalkan pekerjaan. Nah, untuk yang online-nya ini nanti gimana ini sistemnya Pak? Apa kita juga nanti meninggalkan kerjaan terus kita full online atau gimana ini? Karena ini sifatnya MOC alias belajar mandiri, tidak pakai Zoom meeting, berarti kan tidak terikat waktu. Nah, Mas Bi bisa mengerjakan di luar jam kerja atau bahkan mungkin di hari Sabtu Minggu bisa mengerjakan. Oleh karena itu kebijakannya ketika MOC itu tidak dibebas tugaskan. Jadi masuk kerja seperti biasa. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, ketika orientasi nanti kita juga ada kalanya memang offline itu kita dikumpulkan, ada kalanya ya kita mengerjakan online tapi tetap masuk kerja juga. Mungkin nanti malamnya baru kita ngerjain atau siang pas nggak ada kerjaan istirahat itu kita nyambi orientasi yang MOC. Ya mungkin sementara itu Pak Bas, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, apa yang saya tanyakan juga sama dengan pertanyaan rekan-rekan semua, jadi bisa menjawab apa yang selama ini ada di pikiran teman-teman yang dipertanyakan sehingga sudah jelas sekarang. Barangkali teman-teman juga yang menonton video ini mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan di sini, silahkan bisa isi di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Baskar Ahmad. Saya Binawan. Salam Prakom Indonesia.